Saat berangkat sekolah, seorang siswa nekat menyelamatkan seekor kucing dari bahaya. Pengemudi mobil marah besar, tapi seorang siswi membela Jizen dan menyebutnya keren. Padahal murid baru itu nyaris tak pernah bicara sejak pindah. Ia selalu menunduk menghabiskan waktunya dalam keheningan. Banyak yang tak memperhatikannya, kecuali para gadis. Suatu sore saat ia tertidur, mereka mengagumi wajahnya, bahkan ada yang diam-diam memotretnya. Kemudian dengan senyum malu-malu gadis itu, menunjukkan foto itu padanya. Tiba-tiba pacar gadis itu muncul. Melihat mereka, ia mengejek si anak baru yang pendiam dan kurus. Gadis itu mengabaikannya, menyuruh Taku duduk karena kelas akan segera dimulai. Sore harinya Taku kembali memergoki pacarnya sedang mengagumi si anak baru. Pandangannya hanya terpaku pada Jizen. Karena itu Taku jadi tidak fokus saat bermain. Buk, sebuah bola mendarat telak di wajahnya. Ia mencoba tertawa, tapi tatapan dinginnya menunjukkan amarah yang terpendam. Setelah permainan usai, Taku menyeret anak itu ke atap dan mencukur habis rambutnya karena telah membuatnya malu. Kebetulan Jizen sering menyendiri di sana. Ia pun melihat seluruh kejadian itu. Taku mengancam akan melakukan hal yang sama padanya. Tapi sang protagonis hanya menatapnya dengan tenang tanpa sepatah kata pun. Taku terus memancingnya, tapi tak ada satupun reaksi yang ia dapatkan. Akhirnya ia mundur beralasan tak ingin membuat masalah dengan para siswi. Malam harinya, saat Jizen dalam perjalanan pulang, dua siswa menghampirinya. Katanya pacar gadis itu ingin bicara. Sesampainya di sana, Taku menunjukkan ponsel pacarnya. Wallpapernya adalah foto Jizen. Gadis itu mencoba menenangkannya, mengatakan, itu tak berarti apa-apa, dan menyuruh Jizen pergi. Taku yang kalap langsung menamparnya hingga tersungkur. Kenapa kau membelanya, bukan aku? Teriaknya. Tapi gadis itu melawan. Kamu mengaku pacarku, tapi selalu pergi dengan gadis lain. Karena marah, Taku menendang perut gadis itu. Saat tangannya terangkat lagi, Jizen muncul dan menahan pukulan itu. Taku memukul Jizen sekuat tenaga, tapi ia tak bergeming sedikit pun. Saat Taku menyerang lagi, Jizen menghindar dan mendaratkan pukulan telak hingga ia tersungkur. Semua orang di sekitar terdiam benar-benar terpana. Para perundung lain maju menyerang, tapi Jizen menjatuhkan mereka satu persatu. Kemudian ia kembali pada Taku dan menghajarnya tanpa henti sampai para gadis turun tangan melerainya. Saat itulah gadis itu sadar, anak pendiam itu menyimpan sisi gelap yang tersembunyi. Kembali ke awal kejadian dari sudut pandang Arium yang melihat Jizen dibawa paksa oleh beberapa anak laki-laki. Dia hanya berdiri di sana mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Tapi rasa penasarannya membuatnya memutuskan untuk mengikuti mereka. Sambil berlindung di balik payungnya, ia mengintip dan melihat Jizen menghajar semua anak laki-laki itu. Jizen bergerak seperti binatang buas, sementara anak-anak itu berteriak putus asa, memintanya berhenti. Arium membeku menyaksikan adegan mengerikan itu. Jizen kemudian pergi dengan tatapan linglung. Saat melewati Arium, pandangan mereka bertemu sejenak. Gadis itu menawarinya tempat di bawah payungnya. Tapi Jizen hanya memunggunginya dan berjalan menembus hujan. Keesokan paginya di sekolah, para siswa menyadari ketidakhadiran Taku. Tapi absennya Taku tidaklah aneh. Justru ketidakhadiran Jizen yang lebih menarik perhatian. Yena merasa sedih karena tanpa Jizen semuanya terasa hampa. Sementara itu, di tempat lain, seorang anak menceritakan kejadian itu pada seorang pria. Pria itu terkejut mendengar Taku dipukuli dan kini di rumah sakit. Dia menanyakan keadaan. Temannya yang dijawab bahwa Taku harus dirawat cukup lama karena tulang wajahnya retak. Taku juga malu dan tidak mau dijenguk. Anak itu juga bilang ada 4 orang yang dipukuli. Pria itu lalu bertanya, siapa yang bisa mengalahkan Taku? Anak itu memberitahunya bahwa pelakunya bernama Jizen, seorang siswa pindahan. Tapi karena Jizen sangat pendiam, tidak ada yang tahu apa-apa tentangnya. Pria itu tak habis pikir bagaimana bisa 4 anak buahnya tumbang oleh satu bocah tak dikenal. Salah satu dari mereka mencengkeram kera anak itu, bertanya apa dia sengaja bersembunyi agar tak terluka. Ia menjawab santai, 5 lawan 1 tentu saja tidak adil. Itulah kenapa ia hanya diam menonton. Anak itu dilempar ke dinding. Sang bos pun bertanya dari mana asal Jizen. Ia menjawab tak ada yang tahu, karena anak itu benar-benar tak pernah bicara. Si gendut menamparnya, menyebutnya tak berguna, lalu bertanya apa Jizen punya ciri khas yang mudah dikenali. Sambil sedikit malu, ia berkata Jizen sangat tampan, gayanya seperti model, dan sepertinya kaya raya. Mendengar pujian itu, si gendut memukulnya lagi, bertanya apa ia naksir pada Jizen. Sementara itu, sang bos terus mencerna informasi tentang siswa pindahan misterius bernama Jizen. Seorang petarung hebat dengan wajah menawan. Kombinasi yang sangat langka. Pikiran tentang Jizen membuatnya penasaran. Esok harinya Jizen kembali ke rutinitas sekolah seperti biasa. Jizen berjalan ke loker untuk menaruh barang, tak sadar sepasang mata mengawasinya dari jauh. Ia mendapat perintah untuk mencari tahu segalanya tentang sosok Jizen. Di bawah tatapan tajam bosnya, ia hanya bisa menurut. Tapi sekarang ia benar-benar menyesali tugas ini. Jizen membuka lokernya yang nyaris kosong. Tiba-tiba sebuah ponsel di dalamnya bergetar. Ia mengambil ponsel itu untuk memeriksa pesan yang masuk.
Isinya ucapan selamat atas ponsel gratis itu. Ponsel lama, tapi bisa dipakai untuk berkeluh kesah. Sang tokoh utama melirik sekitar, tapi tak menyadari dua sosok yang bersembunyi dan mengamatinya. Ternyata seorang gadis yang menaruh ponsel itu, wajahnya tampak sangat gugup. Namun Jizen terlihat tak peduli, ia meletakkan ponsel itu di loker dan berlalu dengan tenang. Melihat kesempatan anak yang mengintip segera mendekat dan mengambil ponsel itu. Saat ia mengambil ponsel itu dan mulai memeriksanya untuk mencari tahu tipenya, tiba-tiba seseorang menabraknya dari belakang hingga ia tersungkur. Gadis yang menabraknya langsung merebut ponsel itu dan kabur begitu saja. Anak itu hanya bisa terdiam di lantai bingung dengan yang terjadi. Ia kesal kenapa para perundung sekarang makin beringas. Yuri sedang asyik bercerita pada Yena tentang anak anjing bibinya yang ingin ia adopsi, tapi dilarang ayahnya. Tapi dia, sadar Yena melamun. Kau khawatir karena Jizen sudah 2 hari tidak masuk kelas ya? Namun saat ia menoleh di sana, Jizen berdiri tegap dengan tatapan matanya yang kosong. Melihat Jizen mendekat Yena, langsung terpaku di tempatnya. Ia segera menitipkan barangnya pada teman dan berlari menghampiri Jizen. Lalu memeluknya erat membuat semua mata di sana terbelalak kaget. Sambil menangis ia berkata sangat khawatir, "Kau baik-baik saja. Aku takkan lupa kau telah menyelamatkanku." Si pengamat pun bergumam para gadis, memang memujanya. Ia mencatat datang terlambat disukai para gadis, tapi tetap pendiam. Sore harinya saat jam pulang sekolah tiba, tokoh utama kita berjalan di rute, biasanya tak sadar beberapa pria sudah menantinya. Begitu melihat Jizen mereka sadar auranya memang berbeda dari anak laki-laki lain. Salah satu dari mereka bersiul memberi kode pada temannya. Skuter mereka melaju mengepung Jizen dari segala arah. Mereka bertanya, "Jadi ini yang namanya Jizen?" Seperti biasa Jizen tak menjawab. Tapi diamnya sudah menjadi sebuah konfirmasi bagi mereka. Pria itu lalu menyuruhnya naik ke motor, mengatakan mereka datang untuk menjemputnya. Dia bertanya apa Jizen kenal Kang Dual dari SMA Teknik di Zio, seorang legenda 3 besar di sekolahnya. Tak ada seorang pun yang tidak mengenalnya karena level mereka berbeda dari sekolah Jizen. "Bos kami Kang Dua ingin bertemu denganmu." Ia menambahkan, "Tenang saja, kau tidak akan kenapa-napa untuk saat ini." Sebuah ajakan paksa dilontarkan. Namun sikap diam anak itu menyulut amarah mereka membuatnya membentak agar ia segera naik. Salah satu dari mereka merebut tasnya mengancam akan membuatnya tak bisa berjalan jika masih menolak. Ia diperintahkan naik selagi mereka masih memberinya sedikit kebaikan. Tanpa ragu Jizen merelakan tasnya dan terus berjalan. Aksi itu sontak membakar emosi mereka dan pengejaran pun dimulai. Jizen segera berbelok masuk ke dalam gang sempit pertama yang ia lihat. Satu pengejar bernasib sial salah berbelok dan menabrak tembok. Namun rekannya terus memburu Jizen tanpa henti. Rintangan tangga besar tak mampu menghentikannya. Dengan nekat, ia melajukan motornya menaiki setiap anak tangga. Tepat saat posisinya hampir terkejar Jizen, dengan santai melayangkan tendangan ringan ke sebuah kantong sampah. Kantong itu terangkat, lalu ditendang lurus ke arah si pengendara motor. Akibatnya sangat telak, ia terguling menuruni tangga bersama motornya tepat menimpa rekannya yang baru pulih. Menyaksikan motor itu, jatuh si preman tak percaya dengan apa yang baru saja dilakukan Jizen. Keduanya bangkit kembali berlari mengejar Jizen yang sudah menghilang. Sekilas mereka melihatnya berbelok di tikungan depan. Mereka mempercepat langkah untuk menyusulnya. Namun saat tiba di tikungan, sebuah tangga raksasa lain menghadang mereka. Di pertengahan tangga itu, tampak siluet Jizen yang terus menjauh. Setelah susah payah mengejar mereka terkejut. Sosok itu berbalik dan ternyata itu bukan orang yang mereka cari. Amarah mereka pun meledak. Kemarahan itu dilampiaskan pada sosok misterius yang berada di waktu dan tempat yang salah. Saat mereka melampiaskan amarah pada orang tak dikenal, Jizen mengamati dari atap lalu pergi tanpa jejak. Kembali di markas, kedua preman itu melapor bahwa target mereka berhasil lolos. Si bos gempal yang pemarah murka karena kegagalan mereka lalu melayangkan tendangan pada keduanya. Keduanya beralasan bahwa Jizen kabur ke sebuah gang yang rumit seperti labirin. Itulah alasan mereka gagal menangkapnya. Sang bos mengaku firasatnya menjadi semakin buruk. Ia pun menoleh pada Seumin, menanyakan informasi terbaru tentang Jizen. Seumin menyerahkan ponselnya berisi semua informasi yang ia temukan. Namun Kang Dual hanya melihat 3 baris catatan singkat. "Kau sebut ini penyelidikan," bentaknya marah. Si bos gempal itu langsung menjatuhkan Seumin dan 3 orang lainnya. Sang bos memerintahkannya membawa Jizen ke gerbang belakang sepulang sekolah besok. Ia memastikan apakah Sung Minesik yang akan bertanggung jawab untuk misi ini. Ia menegaskan besok ia harus mendapatkan semua informasi tentang anak itu. Si bos gempal menyanggupi perintah itu, sementara Sung semakin ketakutan karena terseret lebih dalam. Keesokan paginya saat Sung membeli 2 minuman soda, seorang teman menghampirinya, berharap mendapat 1 traktiran. Namun Sung menolaknya mengatakan, minuman itu bukan untuknya. Temannya pun penasaran untuk siapa soda itu. Tepat saat itu,
Jizen lewat dan Sung sadar inilah kesempatannya untuk beraksi. Dengan cepat ia menyusul dan mendekati Jizen dari arah belakang. Ia menyapa bertanya kabar sambil menyodorkan soda. Sung ingin menjelaskan bahwa ia bukan bagian dari geng Taku. Ia mengaku hanya ikut-ikutan. Bahkan ia merasa senang saat melihat Taku tak berdaya dihajar hari itu. Momen itu seolah mengangkat beban berat dari pundaknya. Karena itulah ia ingin berterima kasih. Namun Jizen sama sekali tak peduli dan terus melangkah pergi. Reaksi dingin itu sudah Sung duga. Kini, ia bingung bagaimana caranya menjalankan misi membawa Jizen ke gerbang belakang. Tapi bayangan kemarahan si bos gempal mendorongnya. Waktu berlalu cepat hingga jam makan siang tiba. Semua murid berhamburan keluar kelas untuk makan siang. Namun Jizen masih terlelap sejenak di mejanya. Saat Jizen akhirnya bangkit, Sung Min mengawasinya dalam diam dari celah pintu. Kini Sung mengerti kenapa ia tak pernah melihat Jizen di kantin. Ternyata Jizen selalu menyiapkan bekalnya sendiri. Jizen pun berjalan menuju tempat rahasianya untuk menyantap makan siang. Sesampainya di bangku ponsel misterius itu ada lagi. Sebuah pesan muncul, hari ini makan roti lagi. Lalu ia melihat sosok berjongkok bersembunyi. Sosok yang selama ini menghubunginya lewat ponsel, itu ternyata adalah Arium. Gadis itu pun memanfaatkan momen Jizen memegang ponsel untuk mengiriminya rentetan pesan. Sebuah pesan bertanya apa? Dia selalu makan sendirian di atap, katanya dia juga sering makan di sana dan melihatnya beberapa kali. Karena itu, dia ingin mengobrol. Saat Jizen mencari pengirimnya, pesan lain masuk memberitahu bahwa dia ada di sebelah kirinya. Ketika Jizen menoleh, seorang gadis melambaikan tangan padanya. Lewat pesan dia mengaku canggung bertemu orang dan dengar Jizen juga pendiam. Gadis itu bertanya kenapa Jizen tidak bicara. Tepat saat Jizen hendak mengetik balasan seseorang, datang berteriak berpura-pura. Pertemuan mereka adalah sebuah kebetulan. Dia bilang kemari untuk makan roti dan bertanya apa yang sedang Jizen santap. Tanpa menunggu jawaban, dia duduk di sebelahnya berkata akan makan bersama. Suasana pun jadi canggung dan mereka berdua makan dalam keheningan total. Tiba-tiba anak itu merengek pelan sambil menangis, yang menarik perhatian Jizen. Sung Min mengaku dia tak punya teman, makanya dia ikut geng Taku agar tidak dikucilkan. Dia bilang pada Jizen, karena sama-sama tersisi mereka seharusnya berteman. Tapi Jizen tak peduli, rencana Sung Min gagal bahkan air mata buayanya tak mempan. Tokoh kita itu bangkit hendak pergi, tetapi anak itu tak mau usahanya sia-sia. Dia menahan lengan Jizen bertanya lagi apa mereka berteman. Tapi Jizen tetap tak menggubrisnya. Jizen pergi begitu saja meninggalkan anak itu yang termangu menunggu jawaban. Sesaat kemudian Daisik mengirim pesan menanyakan di mana dia dan kenapa belum membawa Jizen. Guru mengakhiri kelas dan anak itu panik, memikirkan cara membawa targetnya. Dia tidak boleh menyerah. Dia tak bisa menemukan Jizen dimanapun, dan mulai putus asa, mengira targetnya sudah pulang. Sampai di kelas 5, awalnya dia tak melihat siapa-siapa. Tapi kemudian dia melihat Jizen duduk di dekat jendela. Anak itu tampak begitu tenang seolah sedang syuting sebuah iklan. Pesan dari si gendut kembali masuk mendesaknya agar lebih cepat. Dia pun segera memanggil Jizen. Dia bilang sudah menelepon ibunya dan memberitahu bahwa dia punya teman baru. Katanya sang ibu sangat senang dan menyuruhnya mengajak teman barunya itu ke tempat kerjanya. Dia memohon pada Jizen untuk ikut dengannya, hanya untuk berpura-pura menjadi temannya. Sung Min yakin dengan membawa nama ibunya Jizen, takkan bisa menolak. Dia menunggu jawaban. Karena Jizen hanya diam, dia langsung menariknya menuntunnya ke tempat yang sudah direncanakan. Katanya untuk ke tempat kerja ibunya mereka harus lewat gerbang belakang agar lebih cepat. Dia tahu betul di lingkungan ini, orang naif tidak akan bisa bertahan lama. Dia mengambil kesempatan itu untuk mengabari si gendut bahwa mereka menuju gerbang belakang. Diam-diam si gendut muncul dan menabrak anak itu dengan keras hingga membuatnya hampir terjatuh. Tapi Daisik menahannya lewat tali ransel, sambil menyuruhnya berhati-hati. Dia berkata, jika Jizen mudah menyerah tak ada gunanya bos menunggu. Lalu dia melempar anak itu ke dinding. Daisik menyeringai senang, akhirnya bertemu si pendiam. Dia mencengkeram leher Jizen berkata, wajahnya memang tampan tapi kemampuannya tampak biasa saja. Jizen menjejakkan kaki ke dada si gendut dan mendorongnya melepaskan diri dari cengkeramannya. Saat si gendut jatuh ponsel, pemberian gadis tadi terlepas dari saku Jizen dan meluncur ke arah selokan. Si gendut menyerang lagi, hanya segini kemampuanmu. Dia melayangkan pukulan, tapi Jizen berhasil menangkisnya. Tapi tangkisan itu mendorongnya ke dekat selokan, dan dia sigap mengambil ponselnya sebelum jatuh. Dipenuhi amarah, Daesik bersumpah akan mengakhirinya di pukulan berikutnya sementara Jizen bersiap untuk duel. Daesik mengejek apa tubuh kurus itu bisa mengatasi perbedaan berat badan mereka. Anak licik itu bersembunyi merasa bersalah karena si gendut sepertinya akan menghabisi Jizen. Si gendut menyerang menyuruh Jizen mencoba menahan pukulannya. Dengan cerdik Jizen memakai ranselnya sebagai tameng. Namun tetap saja dia terlempar ke belakang dengan keras hingga menghantam dinding. Si gempal terperangah. Jizen memakai ranselnya untuk bertahan membuktikan ia lebih cerdik dari dugaan. Jizen sigap mengosongkan tasnya, dan Daisik pun menerjang yakin trik yang sama takkan mempan lagi. Namun saat ia menyerang pemuda itu menghindar dengan gesitnya.
Tali ranselnya melesat melilit kaki pria itu. Dengan satu tarikan kuat, tubuh gempal itu pun terhempas ke tanah. Daisik bahkan tidak sadar dengan apa yang baru saja menimpanya. Saat ia mencoba bangkit, sebuah tendangan telak mendarat di wajahnya. Dari mana datangnya semua kekuatan itu? Setelah itu, tendangan keras lain mendarat di wajahnya. Anak yang bersembunyi itu syok melihat Daisik tak berdaya. Di sanalah si gempal terbaring dengan wajah yang lebam. Jizen hanya berbalik badan dengan tatapan dingin meremehkan. Ia kemudian memungut ponsel yang terjatuh di tanah. Tapi si gempal bangkit lagi. Ia berlari sambil berteriak pertarungan belum usai, lalu meninju dada Jizen hingga terjatuh. Ia merebut ponsel itu, bertanya apa benda itu begitu penting. Kalau begitu, ia hanya perlu mengambilnya saja. Sayang sekali, ia harus membawanya dalam keadaan sadar. Tiba-tiba seorang pria dengan motor menghampiri mereka. Si gempal melompat ke motor. "Ingin ponselmu kembali datang ke Taman Ali?" Serunya menjanjikan sambutan khusus setelah menantinya. Anak kecil yang ketakutan itu segera menghampiri Jizen menanyakan keadaannya. Ia kagum melihat Jizen tak terluka sedikit pun. Ia bertanya apa rencananya sekarang setelah ponselnya dirampas. Jika ada info penting di dalamnya, semua data pribadinya bisa tersebar, dan ia akan dalam masalah. Jizen berkata ibunya bisa menunggu. Ia harus segera bergegas menuju Taman Ali. Sampai di sini, anak itu telah memainkan perannya dengan sangat sempurna. Sekarang ia hanya perlu menunggu apakah Jizen akan termakan umpan. Tokoh kita itu pun beranjak tanpa kata. Anak itu terkejut melihat Jizen benar-benar akan mengambil ponselnya. Tak lama ia tiba di depan tangga kayu raksasa. Ia mulai menaiki tangga melewati beberapa pembuat onar. Di ujung tangga kerumunan orang mulai terlihat. Mereka semua tampak seperti anggota geng yang memang sudah menunggunya di sana. Mereka membentuk sebuah jalan, dan di ujung sana pemimpin mereka tersenyum lebar melihat kedatangan Jizen. Sambil mengacungkan ponsel Jizen, ia bertanya, "Ini yang sedang kau carikan?" Jizen berjalan lurus ke arah pria itu. Sang pemimpin berkata, "Tak ada yang spesial, tak ada nomor ataupun riwayat telepon. Isinya hanyalah beberapa pesan singkat dari seorang gadis yang sedang memperhatikannya." Tapi karena Jizen datang, hanya demi ponsel itu, pemuda itu berhenti di hadapannya sambil mengulurkan tangan. Pemimpin itu bertanya, "Apa ini kekasihmu atau seseorang yang baru kau dekati?" Hal ini membuatnya sangat penasaran dengan kisah mereka. Karena frustrasi, dia pun mengirim sebuah pesan. Dia bilang dia sudah mengatur sebuah kejutan kecil untuk mereka berdua. Di tempat lain, Aryum menerima pesan dari nomor Jizen yang menyuruhnya pergi ke Taman Ali dan ia akan menjadi pacarnya. Tentu saja, jika ia pergi ke sana setelah membaca pesan itu, berarti ia benar-benar menyukai Jizen. Sang pemimpin berkata, kalau mereka resmi berpasangan, mereka harus mentraktirnya nanti. Jizen tak menggubrisnya. Ia hanya terus mengulurkan tangannya untuk meminta ponselnya kembali. Pria itu bertanya apa ia serius. Ia bilang anak buahnya sudah bersusah payah untuk membawanya kemari. Si Taku yang ceroboh itu memang selalu gegabah. Pemimpinnya tahu suatu saat temannya itu akan terluka. Tapi bagaimanapun, mereka adalah teman sekelas sejak SD. Ia bertanya apakah Jizen siap membayar harganya. Jizen tetap diam membuat pemimpin geng itu tersenyum melihat betapa pendiamnya dia. Ia lalu berkata jika Jizen bisa bertahan melawan anak buahnya, ponsel itu akan dikembalikan. Ia menjelaskan, sebagai murid baru kau mungkin tak tahu, tapi perebutan kekuasaan di sini sangatlah ketat. Dan dengan melawan Taku kau sudah memasuki arena ini. Simpulnya, aku ingin lihat kemampuanmu. Si gempal langsung maju dipenuhi hasrat untuk membalaskan dendamnya. Ia melayangkan pukulan, namun Jizen menghindar dengan mudah. Amarah si gempal meledak menyuruh yang lain ikut menyerang. Semua orang mulai mengeroyoknya, tapi Jizen dengan lincah terus menghindar tanpa membalas satu pukulan pun. Ia ingin melawan tapi jumlah mereka terlalu banyak. Akhirnya ia hanya bisa menahan serangan sambil melindungi wajahnya. Ia terjatuh di dekat kaki seorang pria yang langsung menghantam wajahnya tanpa ampun. Melihatnya tak berdaya di tanah yang lain, ikut mengeroyok dan menendanginya. Sang bos hanya mengamati heran, kenapa pemuda itu hanya bertahan tanpa membalas serang. Entah karena pemuda itu tak peduli dengan hierarki pertarungan atau alasan lain. Salah seorang di samping bos berkomentar, bocah itu bahkan tak bersuara sedikit pun saat dihajar. Mungkinkah pemuda itu lebih memilih celaka daripada harus mengeluarkan suara? Rasa penasaran sang bos makin menjadi-jadi membayangkan suara seperti apa yang dimiliki pemuda itu. Sang bos pun berteriak menawarkan hadiah sepatu Air Jordan, edisi terbatas bagi siapapun yang bisa membuatnya menjerit. Tawaran itu langsung menyulut semangat para berandalan untuk menghajarnya lebih brutal. Hantaman bertubi-tubi mendarat, tapi Jizen hanya bertahan. Sang bos berteriak, buktikan kalau kau memang istimewa. Tiba-tiba Keishik maju menyuruh yang lain untuk minggir dari hadapannya. Sambil menendangnya, ia bertanya kemana perginya semangat juangnya. Protagonis kita pun terkapar dengan wajah lebam. Melihatnya tergeletak seorang anak mengambil sebuah batu berniat melakukan hal licik. Aku akan membuatnya berteriak, bos, aku muak melihat wajahnya. Katanya siap mengakhiri semua ini. Namun sang bos menendang tangannya hingga batu itu terlepas. Kau mau cari masalah dengan cara kotor.
Ia mencengkeram ke arah Jizen, menarik wajah pemuda itu, mendekat ke arahnya. "Kenapa kau seolah menikmati ini? Apa yang kau sembunyikan?" tanyanya. "Ini tak akan selesai sampai kau menunjukkan nilaimu." Sementara itu, anak yang menjebaknya hanya bisa bersembunyi dan menonton semua yang terjadi pada Jizen. Sudah bisa ditebak kekuatan geng ini memang jauh di atas geng Taku. Namun di tengah lamunannya, ia melihat Aryum datang. Pada saat yang sama ponsel di tangan sang bos bergetar. Pesan yang masuk ternyata berisi perintah untuk melepaskan Jizen. Ia segera mengedarkan pandangan mencari pengirim pesan, dan menemukan gadis itu berdiri tak jauh dengan ponselnya. Sang bos menyeringai. "Mungkin sekarang kau punya alasan untuk melawan karena calon kekasihmu sudah datang." Dengan satu isyarat, ia menyuruh anak buahnya mendekati gadis itu, lalu berteriak agar dia mendekat. Saat gadis itu sedang mengetik pesan lain, seorang pria tiba-tiba menghampirinya dari samping. Pria itu langsung menyambar lengannya, terpesona oleh kecantikan gadis itu. Gadis itu mencoba memberontak, tapi cengkeramannya makin erat. "Kau pikir bisa lari kemana?" Si pengecut yang bersembunyi hanya bisa gemetar ketakutan melihat gadis pujaannya dalam bahaya, tanpa berbuat apa-apa. Pria itu menyeretnya ke tengah kerumunan. "Dia harus lihat kondisi pacarnya," ujarnya lalu mendorong gadis itu ke arah bos. Untuk beberapa saat, tatapan Jizen dan gadis itu bertemu dalam diam. Terbayang kembali pertemuan singkat mereka saat lengan gadis itu terluka dan wajahnya penuh ketakutan. Anak buahnya terkejut melihat keberaniannya. Si pria tambun mengejek. "Kau datang mau jadi pacar pecundang ini?" Sayangnya dia sedang sibuk. Kami sedang memberinya sedikit pelajaran karena dia sangat menyebalkan. Gadis itu mengetik di ponselnya menjelaskan bahwa mereka hanya teman dan memohon agar Jizen dilepaskan. Sang bos kemudian bertanya, "Kenapa kau juga tidak bicara siapa namamu?" Tak ada jawaban. Saat itulah sang bos menyadari satu kesamaan di antara mereka berdua. Kerumunan mulai mengejek pasangan aneh yang hanya berkomunikasi lewat pesan itu. Sang bos berkata, "Aku tak peduli. Siapapun yang bisa membuat salah satu dari mereka bicara akan dapat hadiah." Pria tambun itu bertanya apakah gadis itu juga bisa jadi target dan bosnya mengiyakan. Seketika mereka mengerumuni gadis itu. "Karena kau tidak bisa bicara berarti kau takkan menolakkan," ejek salah seorang dari mereka. Ada yang menahan lengannya, yang lain menyentuh rambutnya. Jizen hanya menatap. Sang bos bertanya, "Apa yang akan kau lakukan sekarang? Apa kau akan terus diam dan menahan diri seperti ini?" Para berandalan itu terus mengganggunya. Sambil menangkup wajahnya, seorang pria bertanya, "Kenapa kau terus diam saja?" Tepat saat ia hendak memaksa gadis itu bicara, sebuah pukulan melayang. Salah satu dari mereka terkapar di tanah. Begitu berbalik, sebuah pukulan telak langsung menyambut wajahnya. Si pria bertopi menantangnya. Namun, sedetik kemudian wajahnya dihantam hingga ia terhempas tak berdaya. Melihatnya langsung pingsan, sang bos justru bersemangat. Jizen akhirnya menunjukkan taringnya. Setelah mengamankan sang gadis, ia menyerbu sisanya. Gadis itu hanya bisa gemetar ketakutan. Seluruh anggota geng langsung mengeroyoknya. Beberapa pukulan pun berhasil mendarat di tubuhnya. Ia menyambar kaki seorang lawan, lalu melemparkannya ke yang lain. Tapi musuh lainnya sudah menerjang dari atas. Dengan sigap, Jizen menjambak rambutnya dan menghujaninya dengan pukulan telak di wajah. Sebuah tendangan melesat, tapi ia gesit menghindar. Kakinya ditangkap, lalu lawannya dihempaskan ke tanah. Si gendut maju sambil berteriak akan mengakhirinya. Sementara pria yang kakinya terkunci memohon untuk dilepaskan. Satu tendangan Jizen ke dagunya membuatnya langsung tak sadarkan diri. Ia bergegas menjauh mengejar si gendut sambil menghindari serangan dari Daesik. Kakinya dijadikan tumpuan, lalu lututnya menghantam wajah si gendut. Tapi serangannya belum berakhir. Jizen menyusulnya dengan tendangan keras ke wajah. Sang bos makin bersemangat, tahu anak ini adalah permata langka. Di sisi lain, pertarungan antara Jizen dan Daesik masih terus berlanjut. Si gendut mencengkeramnya erat. Ia sangat murka karena dihajar untuk kedua kalinya hingga giginya tanggal. Tanpa ragu, anak laki-laki itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Sikunya menghantam telak wajah si gendut, tepat di matanya, membuatnya kehilangan kesadaran dan terkapar. Semua yang melihatnya tak percaya. Tak ada yang menyangka Daesik bisa dikalahkan semudah itu. Pertarungan berlanjut, Jizen melawan seluruh geng sendirian. Di tengah baku hantam, para lawannya tumbang satu persatu. Sementara itu, sang pemimpin geng hanya menonton. Ia terkesan merasa anak itu jauh lebih menarik dari dugaannya. Tiba-tiba seorang anggota geng menyandera gadis itu mencoba menghentikan amukan Jizen. Melihat adegan itu, sebuah ingatan kelam dari masa lalu Jizen kembali muncul. Seorang wanita disandera berteriak meminta tolong. Seketika amarah Jizen memuncak, dan ia berjalan ke arah mereka. Pria itu mengancamnya untuk tidak mendekat. Bahkan ada yang mencoba menyerangnya dari belakang. Namun dengan satu sikutan, penyerang itu langsung tumbang. Ia melesat ke arah pria yang menahan Aryum yang berteriak ketakutan. Namun teriakannya terputus oleh sebuah pukulan telak di wajah. Meski lawannya sudah jatuh, Jizen tidak berhenti dan terus menghujaninya dengan pukulan tanpa henti. Pemimpin geng mendekat menyuruh Jizen berhenti.
Ia berkata Jizen boleh mengambil ponselnya karena ia pantas mendapatkannya. Lalu sang bos mengajak Jizen bergabung dengan timnya mengaku tak bisa menahan diri saat menginginkan sesuatu. Jizen yang diselimuti amarah bangkit, lalu berjalan mendekati pemimpin geng itu. Pria itu tampak gentar dan bertanya, "Apa yang kau lakukan? Pertarungan sudah usai, tatapan apa itu?" Tapi Jizen tidak memedulikan perkataannya sedikit pun. Ia langsung menerjang maju. Namun sang bos memasang kuda-kuda, lalu dengan mudah menghindari pukulan Jizen. Satu pukulan telak mendarat di dagu Jizen membuatnya terlempar dan hampir kehilangan kesadaran. Sang bos hanya berkata, "Sudah kubilang berhenti." Anak itu terbaring diam tak bisa berbuat apa-apa. Ia menyuruh Jizen memikirkan tawarannya baik-baik dan ia akan kembali untuk menagih jawabannya. Kemudian ponsel itu dilemparkan begitu saja ke tubuhnya. Ia memberi isyarat pada anak buahnya untuk pergi, dan mereka semua langsung mengikutinya tanpa suara. Sambil menuruni tangga si gendut bertanya-tanya siapa anak itu tak habis pikir bosnya mau merekrutnya. Sang bos teringat kembali pukulan yang berhasil ia hindari beberapa saat yang lalu. Namun Jizen bereaksi begitu cepat hingga pukulannya nyaris mengenai dirinya. Anak itu punya bakat luar biasa. Levelnya tinggi membuatnya semakin ingin merekrutnya. Sementara itu, di lokasi Jizen dan Aryum masih belum beranjak dari sana. Ia duduk terkulai di bangku lelah setelah pertarungan sengit. Aryum menatapnya dengan raut wajah penuh kekhawatiran. Tiba-tiba Aryum berbalik dan berlari pergi. Tak lama ponsel Jizen bergetar menandakan ada pesan baru masuk. Gadis itu berjanji akan segera kembali dengan obat. Jizen pun sadar gadis itu dalam masalah karena dirinya. Setelah berpikir sejenak, ia akhirnya meninggalkan ponselnya di bangku dan beranjak pergi. Anak yang mengintip itu begitu ngeri pada Jizen. Jika saja 1 lawan 1 Jizen pasti bisa menghabisi mereka semua. Akhirnya seorang murid pindahan yang hebat datang ke sekolahnya. Saat melewati bangku tadi, ia menemukan ponsel milik Jizen. Dari pesan yang ada, ia tahu itu pemberian dari Aryum. Membaca isi pesannya, ia sadar kalau Aryum menyukai Jizen. Tak lama ia melihat Aryum kembali dari kejauhan membawa obat. Ia bingung harus berbuat apa dalam situasi yang rumit ini. Seperti seorang pengecut, ia memutuskan untuk kabur. Saat Aryum tiba, tak ada siapapun di sana sementara Jizen terus berlari menjauh. Sambil berlari, ponsel di sakunya bergetar karena ada pesan masuk. Aryum bilang sudah membelikan obat, tapi Jizen keburu pergi. Ia cemas dan menanyakan keadaan lukanya. Tung Min tak percaya Jizen begitu dingin. Gadis itu sangat cemas, tapi Jizen malah pergi tanpa ponselnya. Ia jadi bingung harus bagaimana. Gadis itu terus mengirim pesan memperkenalkan nama dan kelasnya. Ia berterima kasih atas pertolongannya, dan berharap mereka bisa mulai mengobrol pelan-pelan. Pikirannya kalut bingung antara membalas atau mengabaikan pesan itu. Haruskah ia berpura-pura menjadi Jizen sejenak? Tak lama sebuah pesan balasan terkirim. Aryum terkejut saat menerima balasan. Sebuah jawaban singkat dan simpel untuk pertanyaannya. Esok harinya Sung Min menunjukkan video rekamannya pada temannya. Jizen seorang diri melawan satu geng penuh. Temannya bertanya, "Jadi itu orang yang kau sebut pembawa sial?" Ia menjawab, "Iya, aku kaget melihatnya langsung." Temannya yakin Jizen akan jadi sangat populer. Hal itu membuatnya kesal terutama karena gadis incarannya. Sepertinya Aryum naksir pada Jizen. Tapi Jizen malah menolaknya membuat Sung Min semakin bingung harus berbuat apa. Di tengah kebingungannya, temannya nyeletuk kalau video itu diunggah ke YouTube, pasti jutaan orang akan menonton. Tanpa pikir panjang, temannya merebut ponsel itu dan kabur. Sung Min pun mengejarnya meminta ponselnya kembali. Saat berlari, ia tak sengaja menabrak seseorang sampai klip dasinya terjatuh dan ia pun buru-buru minta maaf. Ternyata ia menabrak Kim Jin Woo, siswa tahun kedua peringkat 2 di SMA Baik Dong. Begitu sadar siapa yang ditabrak, ia cepat-cepat mengambil klip dasi itu dan menawarkan untuk memasangkannya lagi. Dengan tangan gemetar, ia memasang klip itu. Tapi, sebuah tamparan mendarat di wajahnya, lalu pria itu pergi begitu saja. Pria besar yang berjalan di sampingnya hanya berpesan agar ia bersikap lebih sopan. Teman Sung Min bertanya apa ia baik-baik saja. Dengan marah ia menyalahkan temannya atas tamparan itu. Temannya berkata, hebat masalahnya selesai dengan satu tamparan. Orang itu kan terkenal. Mereka semua petarung gila. Lalu temannya menunjuk ke hal yang lebih penting. Yena menghampiri Jizen cemas, melihat wajahnya penuh perban. Popularitas Jizen yang meroket membuat Sung Min semakin kesal. Aryum dan Yena keduanya sama-sama menyukainya. Kebetulan Aryum juga sedang melintas di sana. Sung Min coba menggoda Aryum, tapi gadis itu tak acuh. Sepertinya untuk mendekati Aryum, ia harus melalui Jizen. Saat ia sibuk memikirkan cara temannya malah asyik dengan ponsel curian itu, ia mengunggah video pertarungan Jizen. Sementara di tempat lain, beberapa siswa sedang merundung anak yang rambutnya dicukur taku. Mereka menggambar wajah di belakang kepalanya sambil berkata, "Begini kau jadi terlihat lebih cantik." Gagamin hanya bisa pasrah diejek, tapi penderitaannya belum usai. Salah satu dari mereka menyuruhnya berjalan mundur. Karena takut dipukul anak malang itu, terpaksa menuruti perintah mereka. Ia berjalan mundur tanpa arah dipandu oleh dua perundung itu. Sampai tiba-tiba langkahnya terasa kosong. Sontak ia kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari anak tangga.
Tepat saat punggungnya akan menghantam lantai, Jizen menangkapnya menyelamatkannya dari cedera parah. Yena yang ada di sana bertanya keadaan Gagamin, namun saat melihat lehernya ia tak kuasa menahan tawa. Sambil menahan tawa, Yena meminta maaf, meskipun tahu Gagamin sedang menjadi korban perundungan. Sudah diduga Jizen sama sekali tak menganggapnya lucu. Dalam hati Gagamin sangat berterima kasih padanya. Lalu di gimnasium sekolah, satu orang berjaga di pintu sementara, di dalam sebuah arena pertarungan dadakan tercipta. Dikelilingi sorak-sorai siswa, 2 orang di tengah menjadi tontonan utama. Bahkan taruhan pun ikut meramaikan suasana. Bagi Kim Jin-woo, pertarungan itu terasa hambar hingga sebuah video di ponsel mengubah segalanya. Layar itu menampilkan video pertarungan Jizen yang diunggah oleh teman seungin. Detik demi detik angka penonton video itu terus meledak tanpa henti. Kim Jin-woo bertanya-tanya, apa anak ini dari sekolah kita? Seragam yang sama menjadi satu-satunya petunjuk. Keduanya terkesan dengan kehebatannya, meski video itu buram. Jika dia dari sekolah ini adalah sebuah jackpot besar. Karena itu, dia bertanya ke seluruh penjuru mencari info soal murid pindahan. Akhirnya seorang siswa menjawab, ada anak pendiam di kelas 5. Bahkan beredar desas-desus kalau Taksu masuk rumah sakit karena ulahnya, tapi tak ada yang berani membahasnya. Semuanya masih menjadi misteri. Mendengar kabar itu, seringai puas terukir di wajah Kim Jin-woo. Dia memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu semua tentang sosok menarik itu. Saat makan siang, beberapa siswa mengajak Gagamin untuk bergabung dengan mereka. Namun ia punya rencana lain. Begitu Jizen keluar kelas, dia langsung menyusul menawarkan roti dan mengajaknya makan bersama. Sang tokoh utama kita tidak menjawab ya atau tidak. Gagamin tetap mengikutinya bertekad makan bersama. Namun di atap Sumin ternyata sudah menunggu di sana. Melihat Gagamin bersama Jizen Sumin, hanya bisa tertegun kebingungan. Yang satu bilang sedang menunggu Jizen, yang lainnya mengaku ikut bergabung. Suasana pun menjadi sedikit canggung. Saat Sumin menoleh matanya menangkap gambar di leher temannya itu, dan tawanya pun pecah. Dia berkomentar, kamu memang tidak pernah berubah, selalu saja lucu. Ini bukan lelucon, sahut Gagamin. Baginya itu adalah bukti kekerasan yang tak bisa disembunyikan. Kenyataan memang tidak bisa dihindari. Dengan mantap anak itu meminta Sungmin untuk mengambil fotonya. Meskipun bingung, Sungmin menuruti permintaannya. Tepat di saat yang sama ponsel di saku Jizen tiba-tiba bergetar. Jizen sedikit menjauh menyuruh mereka lanjut makan dan berjanji akan segera kembali. Ia mengeluarkan ponselnya. Sebuah pesan masuk dari Arium, mengucapkan selamat makan siang. Dengan sedikit canggung, ia membalas pesan gadis itu mengucapkan selamat makan siang kembali. Di tempat lain, balasan singkat itu sudah cukup untuk membuat hati gadis itu berbunga-bunga. Tiba-tiba pintu atap terbuka. Jaemon muncul membuat Seungmin ketakutan. Tanpa basa-basi, ia langsung menghampiri Jizen. Dia berkata, "Kudengar si anak pendiam sering makan siang di sini." Langkahnya semakin dekat, tatapannya mengunci Jizen. Sambil menyodorkan ponsel, video pertarungan itu diputar. "Ini, kamu kan?" tanyanya tajam. Seketika Sungmin panik. Ternyata temannya benar-benar mengunggah video itu ke YouTube. Gagamin bertanya ada apa, Jaemon menjawab sinis. Banyak rumor tentang dia. Aku datang untuk membuktikannya sendiri. Namun Jizen tetap diam seolah tak peduli. Sikap itu menyulut amarah Jaemon. Apa kau tidak mendengarku? Bentaknya sambil mengepalkan tangan. Sebuah pukulan melesat, tapi Jizen dengan tenang berhasil menghindarinya. Pukulan lain menyusul, namun semuanya hanya mengenai angin kosong membuat amarah Jaemon semakin memuncak. Dia berteriak, nasibmu akan sama seperti Taksu. Sebuah pukulan keras kembali dilayangkan dan lagi-lagi Jizen menghindar. Lalu sebuah tendangan cepat dan telak mendarat di tulang kering lawannya, membuatnya langsung kehilangan keseimbangan. Tubuhnya terlempar sesaat sebelum akhirnya jatuh tersungkur dengan wajah membentur bangku. Jeritan kesakitan menggema. Jizen hanya menatapnya dingin tanpa ekspresi. Wajah Jaemon babak belur akibat benturan keras. Saat menatap Jizen, ia merasakan aura menakutkan yang membuatnya lari tunggang langgang. Melihatnya kabur begitu cepat, 2 orang lainnya hanya bisa tercengang. Gagamin bertanya dengan takjub, "Jizen, sebenarnya siapa dia?" "Dia bukan orang biasa." Sumin membenarkan rumor itu. Dialah yang membuat Taksu masuk rumah sakit. Fakta itu membuat Gagamin semakin mengagumi Jizen. Tapi Sungmin memperingatkan kedatangan pria tadi adalah sebuah pertanda buruk. Dia menjelaskan bahwa orang itu adalah bagian dari geng Kim Jin-woo. Siapapun yang dianggap kuat pasti akan diseret paksa untuk bertarung. Dan sepertinya target mereka yang selanjutnya adalah Jizen. Dia bahkan menyebut soal orang-orang yang mendaftar demi uang. Dan sosok seperti Jizen bisa mendapatkannya dengan mudah. Gagamin menepisnya sebagai omong kosong. Dan berkata akan menolak tawaran itu, mewakili Jizen yang pendiam. Ia menyimpulkan kalau Jizen memang tidak suka berkelahi ataupun menjadi pusat perhatian. Gagaman lalu menobatkan diri sebagai suara Jizen. Sebagai teman sudah tugasnya melakukan itu untuk Jizen. Sungmin meragukan pertemanan mereka. Tapi Gagaman bersikeras kalau mereka berdua memang teman. Cerita berlanjut di kelas sore hari itu. Saat mereka melihat Jizen masuk ke kelas, suasana langsung riuh. Beberapa teman sekelas menghampiri sambil menunjukkan video pertarungannya dan bertanya,
Ini beneran kamu kan angguk saja kalau iya. Gagaman langsung maju menghalangi mereka untuk mengganggu Jizen. Kalau ada yang mau kalian sampaikan bicara saja padaku dulu, ucapnya tegas. Semua jadi kesal dengan sikapnya dan mulai maju. Tiba-tiba pintu kelas terbuka dan Kim Jin-woo masuk. Dia berhenti di depan dan bertanya, "Mana anak baru itu?" Semua orang ragu untuk menunjuk Jizen, tapi Gagaman yang berdiri di sebelahnya menarik perhatian. Pria itu pun berjalan menghampiri mereka berdua. Gagaman langsung memasang badan di depan Jizen. Saat Kim Jin-woo mendekat, ia bertanya dengan sedikit takut, "Mau apa kamu?" "Aku temannya Jizen sekaligus perwakilannya. Jadi kalian harus bicara denganku dulu," katanya. Si pengikut bertubuh besar itu bertanya, "Kamu pikir kamu siapa?" Tapi Gagaman tetap bersikeras. Plak, sebuah tamparan mendarat di wajah Gagaman. "Apa kamu ini bodoh?" tanya si pria besar. Saat terjatuh, punggung Gagaman berbalik memperlihatkan gambar wajah yang ada di lehernya. Dia menjambak kerah Gagaman mengangkatnya dan berkata, "Bocah ini benar-benar lucu." Tiba-tiba Jizen berdiri seolah ada yang mendorongnya. Kim Jin-woo menatapnya dan bertanya, "Jadi kamu bajingan yang membuat hidung Jaemin patah?" Tak ada jawaban. Dia lalu memberikan kartu nama dan bertanya apa Jizen pernah dengar tentang sasana miliknya. Dia bilang sudah menyuruh orang untuk mengundang Jizen, tapi karena gagal dia datang sendiri. Melihat Jizen tak berekspresi, dia mencoba cara lain. "Apa kamu suka menghasilkan uang?" Gagaman bangkit dan menyela, Jizen tidak suka berkelahi dan tidak akan pergi ke arena itu. Kim Jin-woo muak dengan bocah itu. Dia menendang dada Gagaman hingga terpental ke belakang menabrak kursi dan terluka. Pria itu terus mendekat. "Kenapa kamu terus ikut campur? Kenapa bertingkah seperti pahlawan?" Dia berteriak menyuruh Gagaman diam, lalu mulai menginjak-injak anak yang sudah terbaring tak berdaya itu. Saat sedang asyik menginjak-injak, sebuah tangan mendarat di bahunya membuatnya menoleh. Itu tangan Jizen. Keduanya saling menatap tajam selama beberapa saat. Kim Jin-woo berkata dingin, "Lepaskan tanganmu dari bahuku. Aku benci disentuh." Bukannya melepas cengkeraman Jizen di bahunya malah semakin erat membuat pria itu terkejut. Si pria besar langsung menyerang. "Singkirkan tangan kotormu darinya." Jizen dengan mudah menghindari pukulan itu, lalu membalas dengan lutut telak ke wajah lawannya, membuatnya terhuyung dan menjerit kesakitan. Tak lama pria itu ambruk menimpa meja dan kursi. Tapi dia tidak mau menyerah begitu saja. Ia mengangkat sebuah kursi, siap melemparkannya sambil berteriak, "Habislah kau sekarang, Jizen." Dengan sangat lincah Jizen melompat menghindari kursi itu. Dia mendarat di atas meja, lalu melesat menyerang si pria besar. Dia berlari mendekat, dan melayangkan tendangan ke wajahnya membuatnya tersungkur, seolah tak berdaya. Jizen berdiri di atas meja dengan aura mengintimidasi. Semua teman sekelasnya sadar video itu memang nyata. Karena marah, si pria besar bangkit mengangkat sebuah meja dan berteriak, "Akan kuhabisi kau, Jizen." Saat dia mengangkat meja itu, tinggi-tinggi di atas kepalanya, sambil berteriak marah guru masuk ke kelas. Melihat kekacauan itu, beliau bertanya, "Apa yang terjadi di sini?" Beliau menyuruh anak itu menurunkan mejanya dan menegur mereka. "Kenapa Jizen ada di atas meja? Agikah?" Kim Jin-woo berkata itu cuma candaan. Dia menoleh ke Gagaman memanggilnya agen dan bilang akan menghubunginya untuk bicara dengan Jizen. Dia berjalan ke pintu keluar dan berkata, "Kita akan bertemu lagi." Saat melewati guru, dia hanya menepuk bahu beliau dan menyuruhnya memulai pelajaran. Kemudian saat pelajaran selesai, Gagaman menceritakan kejadian tadi pada Seungin, menyebutnya seperti adegan di film. Bahkan menyentuh Jen saja mereka tak mampu. Anak itu hanya bisa menyesal, tidak melihat langsung adegan hebat itu. Ia penasaran kenapa Jizen belum pulang, ternyata seorang guru menahannya untuk suatu urusan. Meski bukan dia yang mulai perkelahian itu terjadi di sekolah, jadi situasinya bisa gawat. Saat mereka cemas, guru itu malah menyodorkan teh hijau, minuman yang tak biasa bagi anak muda. Guru itu berkomentar bahwa suasana sekolah ini terasa sangat berbeda dari tempatnya yang dulu. Saat ayahnya ingin memindahkannya, dia menolak keras takut tak bisa beradaptasi, apalagi dengan kondisinya yang pendiam. Tapi di sisi lain, ia bersyukur ayahnya telah percaya pada kualitas sahabatnya itu. Sang guru melanjutkan pertemuan terakhir mereka adalah sekitar 4 tahun yang lalu, sebelum ia pindah. Ingatannya melayang ke masa lalu, saat Jizen masih ASL dan sedang giat berlatih. Setiap gerakannya begitu lincah dan memancarkan energi yang luar biasa. Ayah Jizen memperkenalkan sang guru sebagai temannya. Dengan sopan anak itu pun memberi salam. Saat itu, sang guru takjub melihat bagaimana ayahnya mengubah sebagian rumah menjadi arena latihan khusus. Tak lama mereka pun pergi minum bersama untuk merayakan pertemuan kembali itu. Guru itu menatapnya, "Dulu kau begitu cemerlang, aku tak tahu apa yang terjadi hingga kau berakhir di tempat menyedihkan ini." Ia juga menambahkan, meski meminta pengertian guru Jizen, harus menyelesaikan masalahnya dengan siswa lain seorang diri. Karena ayahnya mendidiknya menjadi kuat bukan cuma untuk melatih fisiknya saja. Dia mengakhiri dengan keyakinan bahwa suatu hari nanti kebisuan itu akan dapat diatasi. Tiba-tiba hujan turun dengan deras mengejutkan semua orang yang hendak pulang.
Sungmin berkata pada temannya kalau sekarang Kim Jin-woo yang harus diwaspadai. Tiba-tiba ponsel Jen yang dibawanya menerima pesan. Pesan dari Aryum menanyakan apa dia bawa payung. Bingung dia balik bertanya ada apa. Aryum bilang dia ada di depan toko alat tulis. Dengan semangat anak itu berlari ke sana, berharap Aryum menunggunya dengan payung. Dan benar saja, Aryum sedang berdiri meneduh di depan toko persis seperti dugaannya. Gadis itu pasti sedang menunggu Jisen. Hatinya bimbang haruskah ia mempertemukan mereka. Membayangkan mereka berbagi payung membuat hatinya panas. Sebuah ide licik muncul dan ia berlari mencari Jisen. Aryum masih setia menunggu sampai terdengar suara Seumin yang mendekat bersama Jisen. Seumin sengaja mengeluh pada temannya kalau dia juga tidak membawa payung. Melihat Aryum di sana, ia berakting kaget seolah tidak tahu apa-apa. Lalu ia pura-pura mencari sesuatu di tasnya, mengeluarkan payung cadangan, dan menawarkannya pada Jisen. Hati Sungmin mencelos. Rencananya gagal total saat Aryum justru menyodorkan payungnya sendiri. Meski mata dan hati gadis itu hanya untuk Jisen, ia berharap sekali saja tatapan itu beralih padanya. Aryum kemudian mengambil payung itu, berterima kasih dan berkata dia dan Jisen akan pergi ke game center yang baru buka di jalan utama. Dia pun mengajak Aryum ikut bersama mereka. Sementara itu, Gagamin berlari kencang menembus hujan. Saat melewati gang sepi, langkahnya terhenti. Cimon dan si gendut menghadangnya. Ia membeku ketakutan. Dengan gemetar ia bertanya apa mau mereka. Cimon menyeringai dan berkata ia punya pesan untuk Jisen. Tanpa ampun mereka menghajar anak malang itu. Jaon mengancam, kalian akan bertemu lagi. Lalu memaksa anak itu mengulangi perkataannya. Dengan susah payah ia menjawab lirih bahwa itu agar Jisen mau berpartisipasi. Satu pukulan lagi mendarat. Jawab yang benar, bentaknya. Sambil menangis, anak itu berjanji akan bicara pada Jisen. Pria itu bertanya apa dia tahu hukumannya. Nasibmu bisa berakhir. Desisnya mengancam. Tiba-tiba Kim Jin-woo muncul dan meminta mereka untuk tidak berlaku kasar. Dia memberikan kartu nama dan menyuruhnya memberikannya pada Jisen mengatakan kalau dia disambut di arena pertarungan. Ketiganya pergi meninggalkan Gagamin yang babak belur. Di sisi lain, Sumin sedang asyik bermain game bersama Jisen. Yang satu bermain penuh semangat sementara yang lain tampak santai dengan kemampuannya yang tak tertandingi. Dia melakukan segalanya demi satu hal, yaitu menarik perhatian Aryum. Tepat saat ia merasa di atas angin Jisen, justru berhasil merebut 1 poin darinya. Anak itu berusaha menyembunyikan keterkejutannya, kembali bermain dengan ambisi yang lebih besar. Sementara sang protagonis kita bermain dengan santai seolah tanpa beban. 1 poin lagi berhasil diraih dalam permainan. Terpana oleh kehebatan temannya, ia pun sesumbar takkan memberinya ampun lagi hingga skor akhir 13 melawan 0. Nyatanya Jisen tak membiarkan lawannya itu mencetak 1 angka pun. Ia lalu menyuruh R.E.M. untuk mencoba bermain, berharap gadis itu akan merasakan sikap dingin Jisen dan jadi tidak menyukainya. Pertandingan di antara mereka pun dimulai sebuah permainan dengan nuansa yang berbeda. Permainan berjalan santai hingga Ari mencetak poin pertamanya. Sungmin pun kesal pada Jisen menanyakan kemana perginya pemain hebat yang tadi. Setelah itu mereka mencoba permainan mesin kapit boneka. Sungmin yakin bisa mendapatkannya, tapi setelah gagal berkali-kali ia meminta Aryum untuk bersabar. Ia yakin akan segera berhasil namun percobaan berikutnya kembali gagal. Dengan kesal ia menganggap mesin itu curang. Di sebelahnya Jisen dengan tenang berhasil mendapatkan bukan hanya 1, tapi 2 boneka kembar dengan warna berbeda di tangannya. Ia pun memberikan masing-masing 1 boneka untuk kedua temannya. Dengan sedikit malu, Sungmin berterima kasih sambil bertanya-tanya dalam hati, adakah hal yang tak bisa dilakukan pria itu? Merasa kesal, ia mengeluarkan jurus pamungkasnya, membawa mereka ke tempat karaoke untuk memamerkan kemampuan bernyanyinya. Berharap mencuri perhatian sang gadis, ia menampilkan pertunjukan total, namun aksinya malah lebih terlihat seperti sebuah komedi. Sementara itu, sang gadis hanya memeluk erat boneka pemberian dari pria yang ia sukai. Saat sedang asyik bernyanyi Sungmin, tiba-tiba tersedak dan bergegas keluar mencari minum. Kini hanya mereka berdua yang tersisa di dalam ruangan yang mendadak jadi hening. Gadis itu mengirim pesan pada Jisen untuk berterima kasih. Tak lama kemudian, giliran ponselnya yang berdering. Melihat nama ayahnya di layar, ia langsung panik dan bergegas pergi, namun saat keluar pintu ia tak sengaja menabrak seseorang. Kopi yang dipegang pria itu tumpah. Ia langsung membentak gadis itu, menyuruhnya lebih berhati-hati. Pria itu semakin marah karena gadis itu tak kunjung minta maaf. Sungmin yang baru kembali mencoba menengahi situasi. Pria itu bertanya apakah ia kekasih gadis itu, namun Sungmin menjawab mereka hanya teman sekelas. Pria itu lalu menyiramkan sisa kopi di kepala sang gadis. Dan seperti dugaan Sungmin, hanya diam tak berkutik. Tiba-tiba Jisen datang dan mencengkeram lengan pria itu yang langsung bertanya apa maunya. Jagoan kita langsung menjegal pria itu, membuatnya jatuh terhempas ke lantai. Rekan pria itu mencoba menyerang tapi langsung dilumpuhkan. Ari yang tertegun melihat Jisen mengulurkan tangan dan membantunya berdiri. Keduanya pun bergegas lari dari sana.
Sung Min yang tertinggal ditanyai oleh pria itu, apakah ia teman mereka? Tanpa pikir panjang, ia langsung kabur, agar tidak ikut terseret masalah membawa serta tas dan bonekanya. Saat sampai di jalan, ia melihat kedua temannya sedang berlari menuruni tangga. Ia mencoba memanggil mereka, namun suaranya seakan tak terdengar dan mereka terus berlalu. Dari kejauhan, ia hanya bisa terpana melihat betapa serasinya mereka. Jizen menolong Aryum, sementara dirinya hanyalah seorang pengecut. Dan di mata gadis itu, ia mungkin tak lebih dari seorang karakter sampingan. Dengan perasaan kecewa ia melangkah pulang, hingga sebuah suara memanggil namanya. Ternyata itu, Gagumin tergeletak di sudut jalan dengan wajah penuh lebam. Sung Min menghampirinya bertanya apa yang telah terjadi. Ia merasa tidak pantas, merasa telah gagal menjadi perantara untuk Jizen. Sung Min pun bertanya apakah geng Jinwoo yang melakukan ini padanya. Gagamin mengaku melakukan itu karena rasa takut. Saat itulah, Sung Min sadar Gagamin tak berbeda darinya. Inilah nasib seorang pengecut. Ia lalu membantu Gagamin berdiri dan memapahnya berjalan. Gagamin pun bertanya lalu apa yang harus mereka lakukan sekarang. Sung Min berkata Jizen pasti menolong jika kita temannya. Sementara itu Jizen melepaskan genggaman tangannya pada Ari. Mereka lanjut berjalan berdampingan. Saat hujan turun, Jizen membuka payung untuk melindungi mereka berdua. Tak jauh dari sana Yena menyaksikan keduanya yang berjalan begitu dekat. Melihat pemandangan itu, ia seketika terdiam. Saat temannya bertanya Yena, hanya berpura-pura, tak terjadi apa-apa. Temannya mendesak agar ia bergegas karena yang lain menunggu. Ia pun pergi sambil mengawasi keduanya yang berjalan berdampingan. Sementara itu, ponsel Aryum bergetar menerima banyak notifikasi, tapi ia mengabaikannya dan terus berjalan. Setibanya di gedung apartemennya, ia berhenti, lalu mengeluarkan ponselnya. Ia mengetik pesan bahwa itu adalah rumahnya. Ia mengembalikan payung itu, lalu pergi. Ia berlari kecil dengan riang gembira setelah melewati momen istimewa bersama pria yang disukainya. Saat ia berbalik untuk pergi, seseorang menepuk bahunya membuatnya menoleh. Sebuah pesan muncul di ponselnya, "Terima kasih banyak untuk hari ini." Aryum tersenyum sambil memegang ponselnya. Gadis itu kemudian berlari kembali ke rumahnya. Ia masuk ke lift sambil memperhatikan Jizen yang berjalan menjauh. Namun suara korek api yang menyala mengejutkan gadis itu. Di sampingnya seorang pria merokok sambil menatapnya tajam dan bertanya, "Apa-apaan itu tadi?" Aryum hanya terdiam menundukkan kepala. Keesokan harinya, di SMA Sung Min memarahi Gagumin karena mengkhianati Jizen. Anak itu menyesal dan berkata, ia pantas menerima akibatnya. Ia terus memukul dan menghinanya, mengatakan berbagai hal agar Jizen merasa kasihan padanya. Ia bertanya kapan Jizen harus ikut serta. Jawabannya adalah, Sabtu malam jam 9 di gimnasium. Dan jika Jizen tak datang, geng itu akan menghabisinya. Keduanya berusaha meyakinkan Jizen betapa kacaunya keadaan mereka dan betapa mereka butuh bantuannya. Tapi sang protagonis hanya berlalu pergi meninggalkan mereka dalam ketidakpastian. Gagumin putus asa merasa semuanya hancur. Kemudian pada Sabtu malam di klub tarung, para petarung saling menatap dengan sengit. Mereka saling serang dengan kekuatan penuh, dan setiap pukulan disambut sorak-sorai penonton. Kedua anak itu ketakutan, tak menyangka ini terjadi di sekolah. Mereka cemas apakah Jizen akan muncul. Semua orang menggila melihat pertarungan yang sedang berlangsung. Saat kedua petarung bertukar pukulan, penonton berteriak agar mereka memanfaatkan celah, dan petarung itu pun melancarkan serangan. Melalui kamera, seorang pria menyaksikan pertarungan dari area VIP. Akhirnya pertandingan itu usai dan tiba waktunya untuk acara utama. Pria itu penasaran apakah Jun akan datang. Ia mengira anak itu pendiam, tapi nyatanya seorang petarung. Ia bimbang harus bertaruh pada siapa antara Lung atau Jizen. Ia penasaran dengan kemampuan murid pindahan itu. Tapi tentu saja ia harus bertaruh pada tahun si anjing petarung sejati. Telepon berdering. Saat diangkat, seseorang memberitahunya ada seorang siswa di gerbang. Tapi siswa itu tidak menjawab apapun. Sang guru tahu itu Jizen. Jadi ia menyuruh agar anak itu diizinkan masuk. Ia mengintip dari jendela dan melihat anak itu datang. Ia yakin keberaniannya patut dipuji. Keberanian untuk menjadi domba persembahan. Pertarungan berakhir dengan kemenangan Minchul. Kim Jinwoo penasaran di mana Jizen karena pertarungan utama akan segera dimulai. Anak buahnya kemudian menekan kedua anak itu, bertanya apakah Jun akan datang atau tidak. Dan jika tidak, mereka berdua yang akan melawan Taesung. Tiba-tiba pintu gimnasium terbuka. Semua mata tertuju ke pintu. Di sanalah dia, sang murid pindahan Jizen. Semua orang tak percaya dia benar-benar datang. Bahkan kedua temannya pun terkejut melihatnya. Mereka menghampiri anak itu berterima kasih karena telah datang menyelamatkan nyawa mereka. Kim Jinwoo berkata, dia datang tepat waktu seolah sudah menunggu sejak lama. Dia menyebutkan jika anak itu menang, mereka yang bertaruh padanya akan dapat untung besar dan hanya 10% yang bertaruh untuknya. Dia juga berkata telah bertaruh pada Jizen. Di matanya Jizen adalah monster yang haus pertarungan. Dia meminta anak itu untuk menunjukkan semua kemampuannya hari ini. Dua petarung acara utama itu kini saling berhadapan, saling menatap, mencoba membaca kekuatan lawan. Anak itu melepas headphone-nya lalu bertanya, jadi kau murid pindahan itu,
Dia melempar headphone-nya ke kerumunan dan menyuruh mereka memutar sebuah lagu. Ia melepas bajunya dan berkata, saatnya pertunjukan dimulai. Keduanya mengambil posisi lalu mulai bertukar pukulan. Jizen yang biasa menghindar kini melancarkan serangan balasan yang ditahan lawannya. Adu kekuatan dan teknik terus berlanjut. Namun di antara jual beli serangan hanya Taesun yang terkena pukulan. Setelah beberapa bentrokan, Taesun sadar level kekuatan Jizen benar-benar berbeda dari yang lain. Pertarungan ini menegangkan tapi ia takkan gentar. Sesaat ia berpikir sebuah pukulan mendarat di wajahnya. Jizen dengan cerdik memanfaatkan celah sesaat ketika kewaspadaan Taesung menurun. Sang tokoh utama tak melambat sedikit pun. Ia terus menghujani lawannya, tak memberinya celah membalas. Kedua sahabatnya bersorak gembira untuk setiap pukulan yang berhasil mendarat. Taesung geram karena ekspresi Jizen tak berubah. Ia merasa seperti karung pasir hidup baginya. Guru yang memantau bertanya-tanya apa yang salah. Penonton pun mulai kesal karena Taesung tak kunjung menyerang. Mereka meminta musik dikeraskan berharap Taesung akan lebih termotivasi. Bagaikan kor mereka mulai meneriakkan nama Taesung dengan semangat. Alunan musik dan teriakan penonton akhirnya membakar semangatnya. Di sisi lain, Jizen merasa musik itu tak asing. Gangguan itu membuatnya menerima pukulan pertama yang membangkitkan sorak-sorai penonton. Seseorang menyahut itu, lagu A akan grup idola wanita yang sedang naik daun. Jizen teringat seorang gadis pernah berkata, saat grupnya debut ia akan jadi kekasih bintang pop. Dulu gadis itu bertanya pendapatnya. Produser menjamin debutnya jika ia patuh pada kontrak. Gadis itu sangat penasaran apakah mimpinya bisa terwujud. Saat teman-temannya memanggil Jizen berkata, padanya tak peduli apapun pilihannya. Baginya pilihan gadis itu adalah jawaban yang tepat. Kata-kata itu membuatnya sangat bahagia. Gadis itu berkata, Jizen adalah satu-satunya sandarannya, tempatnya berlindung. Sorak penonton menyadarkannya kembali. Namun karena hilang fokus, ia mulai menerima rentetan pukulan. Sahabat-sahabatnya mulai cemas, tak mengerti kenapa Jizen bertingkah aneh. Taesung pun berpikir Jizen tidak istimewa, ia hanya terlalu berhati-hati tadi. Ia yakin kemenangan ada di tangannya. Sorakan dan musik keras itu membuat Jizen kehilangan kendali. Jizen terus terdesak mundur, teman-temannya bingung harus berbuat apa. Lalu mereka sadar mungkin musik itulah yang mengganggunya. Mereka mencoba meminta musik dikecilkan, tapi dihalangi dan disuruh tidak ikut campur. Sungmin menjelaskan bahwa Jizen tak bisa fokus karena musik itu. Mereka mengejek si pendiam takkan menang. Gagamin nekat merebut pengeras suara itu dan kabur. Meski dikejar, Gagamin berhasil mematikan musik yang mengganggu itu. Di benak Jizen kenangan pahit itu kembali. Saat sang gadis mengakhiri hubungan mereka. Mulai saat itu mereka takkan bertemu lagi. Ia mengaku sudah muak dengan semuanya. Gadis itu berbalik pergi meninggalkan Jizen, yang memanggilnya putus asa hingga diamankan petugas. Saat Jizen tenggelam dalam kenangan Taesung, terus menghujaninya dengan pukulan. Kemenangan sudah di depan mata. Hanya perlu beberapa pukulan terakhir. Dan itulah yang ia lakukan. Jizen pun jatuh berlutut dengan bayangan gadis itu di benaknya. Saat Taesung melancarkan serangan akhir, semua orang mengira pertarungan sudah selesai. Namun saat tendangan itu datang, Jizen dengan cepat menghindarinya. Seolah pikirannya jernih kembali, ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia menyerang balik dengan dahsyat. Sebuah pukulan telak membuat Taesung terhempas. Penonton terperangah oleh kekuatan luar biasa itu. Jizen tak berhenti, ia menendang wajah lawannya lagi. Membuat lawannya terbatuk hebat dan putus asa. Kim Jin-woo sudah tahu pertarungan ini telah usai. Para pendukung Jizen bersorak sementara yang lainnya terdiam membisu. Taesung benar-benar bingung. Beberapa detik lalu kemenangan ada di tangannya. Kini ia dibuat tak berdaya. Tatapan dan aura Jizen berubah menjadi begitu menakutkan. Lawannya terkapar di tanah memohon ampun. Tapi sang jagoan tak peduli, tendangannya terus menghantam tanpa henti. Penonton mulai resah, khawatir tindakannya bisa berakibat fatal jika tidak segera dihentikan. Namun Jizen seolah dikuasai oleh amarah yang membara. Semua mata tertuju pada Kim Jin-woo, khawatir Jizen akan bertindak terlalu jauh. Bukannya cemas, Jin-woo justru tersenyum puas melihat semangat bertarung Jizen yang begitu liar. Ia yakin anak ini akan jadi bintang besar, dan sudah memikirkan lawan berikutnya untuk pertunjukan yang lebih hebat. Kedua temannya segera melerai menahan Jizen, dan mengingatkan kalau ia sudah menang. Sementara itu, pelatih lawannya menahan geram melihat anak emasnya dipermalukan. Baginya yang terpenting adalah uang. Ia melihat Jizen sebagai tambang emas yang tinggal dibentuk menjadi pemburu setia. Jin-woo memutuskan, hanya dia seorang yang akan melatih potensi besar anak itu. Kesadaran Jizen pulih, lawannya sudah terkapar tak berdaya. Jin-woo menepuknya memuji instingnya yang tajam. Ia ingin Jizen mempertahankan tatapan buas yang sama untuk pertarungan selanjutnya. Urusan bayaran akan diurus agennya. Jin-woo pun beranjak pergi diikuti oleh kedua anak didiknya. Dengan riang mereka mengajaknya untuk merayakan kemenangan pertama ini. Namun Jizen menepis kasar tangan Gagaman dan berlalu pergi meninggalkan mereka dalam kebingungan. Langkahnya terhenti di depan etalase toko. Sebuah suara familiar dari layar TV menarik perhatiannya.
Di layar sang pewawancara menanyakan tentang popularitas Ayla Kun yang meroket. Ayla Kun menjawab, ia bersyukur para penggemar menghargai usahanya bahkan di saat terlemah sekalipun. Sung dan Gagamin yang menyusulnya heran melihat Jizen terpaku pada acara itu. Mereka teringat reaksi aneh Jizen saat mendengar musiknya. Mungkinkah dia membenci Ayla Kun sulit dipercaya? Sungmin terkejut tak menyangka Gagamin ternyata seorang penggemar berat. Sambil bercanda ia mengaku sudah menduganya. Namun ia kemudian mengakui kalau dirinya juga seorang fans. Tak lama Jizen tiba di tepi pantai. Ternyata kedua temannya masih membuntutinya dari jauh. Jizen duduk termenung menatap laut. Gagaman menyenggol temannya menyarankan agar ia bicara. Namun Gagaman ragu. Temannya bersikeras sebagai sahabat mereka harus berbuat sesuatu. Gagaman teringat seseorang yang mungkin bisa menghibur Jizen. Ia bimbang haruskah ia menghubunginya. Di tempat lain, saat Aryum tertidur lelap ponselnya tiba-tiba bergetar. Ia terbangun melihat pesan Jizen memintanya datang ke pantai dekat mercusuar. Tanpa pikir panjang, ia bergegas bersiap. Dengan hati-hati, ia melewati ayahnya yang terlelap di meja karena terlalu banyak minum. Tiba-tiba ayahnya mengigau membuat gadis itu terlonjak kaget. Untungnya ia kembali tertidur pulas. Akhirnya ia berhasil menyelinap keluar rumah demi menemui orang yang ia suka. Di pantai Gagamin penasaran siapa yang dihubungi Seumin. Saat tahu itu seorang gadis, ia pun terbelalak kaget. Seumin pun menjelaskan kalau sebenarnya Aryum tidak tahu bahwa itu adalah pesannya. Ponsel itu ia berikan pada Jizen berharap bisa berkomunikasi dengannya lewat situ. Namun ia malah membalas beberapa pesan seolah-olah dirinya adalah Jizen. Jauh di dalam hatinya ia tahu ini salah tapi ia tak sanggup mengembalikannya. Gaguman menepuk bahu sahabatnya lalu bertanya, apakah ia menyukai Aryum? Seumin mengakuinya tapi ia sadar diri. Gaguman mendorongnya menyuruhnya untuk mengembalikan ponsel itu. Seumin pun menghampiri Jizen dan menyerahkannya. Ia minta maaf karena telah berpura-pura menjadi dirinya dan juga mengaku mengirim pesan terakhir pada Aryum. Sambil berlalu ia berkata kalau Jizen dan Aryum terlihat sangat serasi bersama. Jizen melirik ponsel itu dan melihat pesan dari Aryum yang memberitahu ia sudah dekat. Untuk pertama kalinya Jizen merasakan sebuah kegugupan yang aneh. Tak lama Aryum datang berlari. Dari persembunyiannya Gagumin terkesima melihat pesona gadis itu. Saat Gagumin berbisik mereka cocok, Seumin hanya bisa meratapi gadis impiannya dari jauh. Hari mulai gelap, Gagamin pun mengajak Seumin pulang. Ia menawarinya menginap dan bermain game untuk menghiburnya. Mereka menyingkir memberikan privasi. Suasana menjadi hening, hanya deburan ombak yang terdengar. Aru mengetik pesan mengaku kaget dan menanti balasan dari laki-laki itu. Jizen menjawab kalau ia sedang memikirkannya. Aru mencoba membahas suara air, tapi hanya dibalas dengan sebuah emoji. Gadis itu bertanya apa Jizen sering kemari. Ia menjawab ini adalah kali pertamanya. Jizen bertanya jam tidurnya. Jam 10 malam, jawab Aryum. Kenyataannya, saat melihat pesan itu, Aryum sudah terlelap. Jizen pun bangkit berniat untuk mengantarnya pulang. Namun Aryum menahan lengannya berbisik tak ingin pulang. Jizen tidak menolak, hanya menerima permohonan itu. Jizen beranjak ke mesin minuman. Aryum berterima kasih dan Jizen bertanya kenapa ia tak mau pulang. Gadis itu menjawab, rumahku terasa seperti penjara. Ia mengaku terkejut menerima pesannya. Terlebih pesan, selamat malam tempo hari yang juga tak terduga. Bagaimana tidak laki-laki itu tiba-tiba mengiriminya ucapan selamat malam. Jizen memeriksa ponselnya. Benar saja ada pesan selamat malam, tapi dari Seungmin. Jizen memilih diam. Gadis itu melanjutkan hari itu adalah masa yang sangat berat baginya. Tapi pesan itu seperti bisikan penyemangat untuk bertahan. Ia sangat berterima kasih dan memutuskan bertanya sesuatu. Ia pun bertanya mengapa Jizen tak pernah bicara. Jizen terdiam, pikirannya melayang pada sebuah kenangan tentang mantan kekasih yang meninggalkannya. Saat itu seorang satpam menghalangi dan mengancam akan menangkapnya. Gadis itu berlari kembali dan memeluknya erat. Erat-erat. Ia mengaku berlatih putus berkali-kali agar terlihat tegar. Tapi melihat wajahnya ia tak sanggup. Ia mengaku berlatih putus berkali-kali agar terlihat tegar. Tapi melihat wajahnya ia tak sanggup. Jizen berjanji akan selalu ada untuknya, menyuruhnya berhenti menangis karena semua akan baik-baik saja. Dari atas gedung sepasang mata mengawasi mereka. Dia adalah Go Bongsan, CEO Bongsan Entertainment. Kembali ke masa kini, Jizen menjawab Aryam. Kata-kata bisa menusuk jiwa dan menghentikan segalanya. Aryum sedikit termenung. Itu sangat filosofis, gumamnya. Jizen mengaku tak tahu apa yang terjadi, tapi ia yakin alasannya tak sesederhana itu. Gadis itu bertanya lagi alasannya. Dengan tenang Jizen menjawab, itu sederhana. Ucapanku kotor seperti ayahku. Ia sadar cara bicara ayahnya mendarah daging dan mengakui itu alasan yang konyol. Jizen kemudian mengajaknya menyusuri pantai. Seperti dugaan malam minggu di sana cukup ramai. Saat melewati sebuah bar, keributan terdengar dari dalam. Dengan percaya diri anak itu menjawab ia boleh minum karena wajahnya terlihat dewasa. Keangkuhannya menyulut emosi. Dia adalah Kang Doyle, pemimpin geng yang ingin merekrut Jizen. Ia hanya ingin minum dengan tenang. Salah satu dari mereka bertanya, di mana anak buahmu? Kenapa sendirian?
Doyle menjawab ia membiarkan anak-anak istirahat saat liburan ini lebih mudah baginya. Pria itu mengusirnya mengancamnya akan menanggung akibat jika tidak pergi. Sambil mengejek, Doyle bertanya apa para senior SMA Zo menindasnya sampai ia begitu benci. Mereka menyebutnya picik karena terus berpegang pada gagasannya. Salah satunya menyapu semua yang ada di atas meja. Ia mengaku tak sabar menghajarnya. Ia menendang meja ke arah Doyle berkata, tak pernah takut dipukuli. Semua orang tahu perkelahian akan dimulai. Baku hantam pun tak terhindarkan. Kang Doyle tampak bermain-main dengan mereka hingga di tengah gerakannya. Tatapannya menangkap rambut biru Jizen. Ia tersenyum. Senang bertemu denganmu di sini, serunya gembira. Ia berkata baru saja akan mengunjunginya, tapi takdir mempertemukan mereka. Doyle memeluk lawannya yang kebingungan dan berkata, inilah takdir. Orang-orang itu menghampiri bertanya apa Jizen satu geng dengannya. Doyle menyeringai, apa kalian tidak lihat? Ia mengaku berteman dengan Jizen, tapi bagi mereka ikatan itu tak ada artinya. Jizen sigap melindungi Aryum di belakangnya. Dengan amarah mereka menyerbu berteriak akan menghabisi para cecunguk itu. Saat si ketua geng menghajar satu orang yang lain menyeringai pada Jizen. Katanya kalau teman harus merasakan sakit bersama. Namun preman itu tumbang dengan mudah di tangan Jizen. Keduanya pun bertarung bahu-membahu melawan gerombolan itu. Saling menjaga punggung dari serangan tak terduga. Dalam sekejap semua lawan berhasil mereka taklukkan. Bagi Aryum, Jizen seolah berada di balik tembok yang tinggi. Tapi terkadang ia rela turun untuk menolong seseorang. Meskipun dari luar tampak begitu dingin, hatinya ternyata sangat hangat. Orang lain bertarung demi ego mereka sendiri. Tapi Jizen berbeda, ia melampaui semua itu. Ia bertarung demi sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Tiba-tiba sebilah pisau berkilat mengancam Jizen dari belakang. Tanpa Jizen sadari bahaya sudah begitu dekat untuk menyerangnya. Aryum berteriak panik, berusaha memberinya peringatan. Rekan bertarungnya ikut berseru agar ia merunduk. Jizen sigap menghindar dari serangan itu. Lalu si ketua geng datang dengan tendangan keras ke wajah lawan. Ia memaki lawannya karena berani memakai senjata hanya untuk melawan dua orang. Menurutnya pecundang memang selalu begitu saat terdesak. Mereka pun menghabisi sisa penyerang yang ada. Pria itu bertanya pada Jizen, bukankah mereka tim yang hebat karena berhasil membereskan semuanya? Tatapan Jizen beralih pada Aryum dan melihat matanya yang berkaca-kaca. Pria itu bertanya apa? Aryum ketakutan, ia bilang, ini bukan apa-apa. Tiba-tiba sebuah pukulan mendarat di wajahnya. Ia bingung apa yang terjadi. Tanpa jawaban, Jizen melayangkan pukulan kedua ke perutnya. Ia tersungkur ke tanah sambil berkata, semua ini hanya untuk melihat Jizen bertarung dengan serius. Saat Jizen hendak menyudahinya, pria itu mengangkat tangan. Ia menyerah mengaku tak mau melawannya karena mereka ada di pihak yang sama. Ia minta maaf atas caranya yang kasar. Itu hanyalah sebuah tes dan Jizen lulus dengan nilai sempurna. Lalu ia mengajak Jizen untuk berteman dan bergabung dengan gengnya. Namun Jizen hanya berbalik pergi bersama Aryum. Pria itu pun membuntuti mereka. Ia menggoda kedekatan mereka di malam hari dan merasa puas telah menjadi bagian dari semua ini. Ia berkata, sebagai balas budi, ia akan menunjukkan tempat istirahat. Meski ragu, Jizen dan Aryum akhirnya mengikutinya. Pria itu membawa mereka ke sebuah perpustakaan komik. Ia membangunkan penjaga yang tertidur untuk melayani tamu barunya. Si penjaga tampak tertidur pulas, sampai lupa waktu sudah berlalu begitu lama. Melihat wajah asing, si penjaga bertanya. Doyle menjawab mereka teman barunya. Penjaga itu menyindir selera teman Doyle kini berubah jadi lebih menarik. Ia mempersilakan mereka duduk di mana saja karena malam ini semuanya gratis. Sementara itu, di rumah Aryum, sang ayah terbangun dari tidurnya. Saat terbangun, ia sadar pintu rumah terbuka. Ia bergegas ke kamar Aryum dan mendapati putrinya tak ada di sana. Ia mulai mencari ke seluruh penjuru rumah. Rasa panik menyelimutinya saat tak menemukan putrinya dimanapun. Doyle berkata, ini adalah markas rahasianya. Ia memberi mereka izin khusus karena tak sembarang orang boleh masuk. Ia bertanya apakah ini cukup untuk melunasi utang budinya pada Jizen. Ia menyuruh keduanya bersantai dan menikmati komik yang ada. Ia pamit untuk tidur siang lalu merebahkan diri di sudut ruangan dan langsung terlelap. Dalam diam Jizen bertanya apa Aryum takut. Gadis itu menggeleng, ia mengaku sudah merasa tenang. Jizen menawarinya untuk membaca manhwa. Aryum setuju, lalu mereka memilih satu judul untuk dibaca bersama. Setelah beberapa halaman, suasana canggung yang manis menyelimuti mereka berdua. Mereka kembali larut dalam bacaan, hingga si penjaga datang menawarkan minuman gratis. Ia heran melihat Doyle berteman dengan orang seperti mereka. Biasanya teman Doyle bukanlah teman yang sesungguhnya. Teman-temannya hanya anak-anak yang hobi membuat onar. Saat memberikan minuman, mereka melihat sebagian jari pria itu hilang. Menyadari keterkejutan mereka, pria itu tersenyum. Ia bilang sudah terbiasa, dan hal itu tak lagi mengganggunya. Awalnya semua terasa mengerikan, dan Doyle masih tak bisa menerima kenyataan bahwa ia kehilangan jari-jarinya. Anak yang tadinya biasa saja itu, sejak saat itu mulai berjalan di jalan yang salah. Dia menyesal karena terlalu banyak bicara
dan menitipkan Doyle juniornya yang hebat untuk dijaga baik-baik. Beberapa jam pun berlalu, gadis itu terlelap di bahunya hingga dering ponsel membangunkannya. Ia terbangun kaget dan wajahnya memerah malu menyadari ia bersandar pada Jizen. Dilihatnya ada 3 panggilan tak terjawab di ponselnya. Ia langsung mengirim pesan pada Jizen bahwa ayahnya menelepon dan ia harus pulang. Jizen berkata akan mengantarnya. Mereka pun berjalan bersama menembus malam yang indah. Keduanya tiba di gedung apartemen si gadis. Mereka naik lift menuju depan pintu unitnya. Ia berterima kasih atas momen kebebasan yang dihabiskan bersamanya. Jizen sedikit bingung saat gadis itu masuk ke apartemennya. Ketika ia menekan kata sandi, pintu tiba-tiba terbuka oleh ayahnya yang tampak murka. Pria itu berteriak menanyakan jam berapa ini dan sudah berapa kali ia menelepon. Ia menyebut putrinya sudah gila melakukan hal semacam ini. Ekspresi gadis itu justru makin menyulut amarahnya. Sebuah tamparan mendarat di wajahnya karena berani menatapnya seperti itu. Saat gadis itu jatuh, ia mempertanyakan rasa hormatnya. Sambil mencengkeram lengan si gadis, ia berusaha menyeretnya masuk ke dalam rumah. Ia bertanya, beraninya kau keluar tanpa izin dan apa saja yang sudah kau lakukan? Teriakannya semakin keras menuntut sebuah jawaban. Melihat semua itu, amarah Jizen memuncak dan ia melangkah mendekat. Ayah si gadis yakin Jizenlah penyebabnya dan ia bersumpah tak akan membiarkan anak itu pergi begitu saja. Ayah si gadis yakin Jizenlah penyebabnya dan ia bersumpah tak akan membiarkan anak itu pergi begitu saja. Ayahnya berteriak menyuruhnya lepas. Dengan mata berkaca-kaca, gadis itu menatap Jizen dan memohonnya untuk pergi. Satu tamparan lagi mendarat di wajahnya. Pria tua itu mengancam akan menghabisi anak itu saat ini juga. Gadis itu menahan sakitnya terus memegangi ayahnya. Ia terus berteriak agar Jizen segera pergi dari sana. Akhirnya Jizen mendengarkan kata-katanya dan melarikan diri dari tempat itu. Sang protagonis sadar, ia sudah terbiasa lari sejak kabur ke kota ini di masa lalu. Ia tak bisa menghadapi situasi ini. Saat ia kabur, ayah gadis itu terus menyakitinya agar melepaskan pegangannya. Tapi Jizen hanya memanfaatkan kesempatan itu untuk lari. Sifat aslinya adalah melarikan diri jika tak sanggup melawan, seolah tak terjadi apa-apa. Ia memejamkan mata dalam sunyi, mencoba bersembunyi. Jauh dari rumah si gadis, ia berjalan dengan langkah lelah dan terguncang. Akhirnya, ia tiba di tempat tinggalnya. Seorang pria tua sedang berlutut berdoa di depan patung Buddha. Jizen terduduk lemas di depan pintu, dan pria tua itu melihatnya. Ia berkata bahwa Jizen pulang sangat larut. Ia bilang ini pertama kalinya anak itu pulang selarut ini, dan pasti banyak hal yang ada di pikirannya. Lingkungan tempatnya bersembunyi adalah yang paling tenang. Tapi, seiring waktu, ia mulai mendapatkan teman baru di sana. Kini ia harus membuat pilihan sebelum semuanya terlambat. Apakah ia akan menghadapi masalahnya, atau lari sekali lagi? Beberapa hari berlalu sejak kejadian itu, dan perkelahian di sekolah terus saja terjadi. Klub pertarungan itu sungguh brutal. Siapapun yang menang, baru akan berhenti saat lawannya sudah memohon. Dan para perisak itu merasa hebat karena telah mengalahkan siswa yang lebih lemah dari mereka. Jinwoo marah besar melihat seorang anak menyerah begitu saja. Ia mempertanyakan alasannya, padahal pertarungan baru saja dimulai. Anak itu menjawab ia tak punya kesempatan. Tak ada gunanya terus bertarung jika sudah tahu akan kalah. Lalu Kim Jinwoo menendang wajahnya dan berkata bahwa di atas ring mentalitas seperti itu tidak bisa diterima. Dan orang-orang sepertinya tidak pantas untuk menjadi seorang petarung sejati. Ia mengakhiri semuanya dengan menyuruh anak itu untuk tidak pernah muncul di hadapannya lagi. Salah satu anak buahnya melapor bahwa Profesor Kim memanggilnya ke gudang. Di sana sang profesor berkata, mereka butuh petarung sejati bukan hama, dan semua orang sudah tidak sabar menantikan pertarungan Jizen yang berikutnya. Kim Jinwoo berkata, ia sedang mencari petarung, tapi kebanyakan tak punya stamina, dan sisanya takut terluka. Profesor bertanya dengan suara gemetar, apakah itu artinya dia tidak bisa menemukan satu orang pun? Dia menjawab bukan begitu, ia hanya butuh waktu. Saat ditanya berapa lama anak itu meminta waktu sebulan kepada profesor, pria itu lalu mengingatkannya berkat siapa si brengsek yang dulu memakai sepatu palsu itu, kini bisa memakai pakaian mewah. Dia nampak sangat yakin, sementara para klien tak sabar menunggu sebulan lagi. Lagi pula masih banyak hiburan lain yang bisa memberinya kesenangan. Jika tak sanggup, ia boleh mundur dari posisi petarung. Anak itu berlutut menolak dan berjanji akan berusaha sekuat tenaga. Sang profesor menginjak kepalanya memberinya waktu 1 minggu. Jika gagal, mencari lawan dia sendiri yang harus maju bertarung. Duel Jinwoo melawan Jizen pasti akan jadi tontonan seru. Dengan begitu para klien akan puas melihat aksinya sebagai petarung sejati. Profesor itu pun pergi mengingatkan soal batas waktu 1 minggu. Amarahnya meluap membayangkan harus melawan Jizen. Kini, ia harus mencari lawan. Sementara itu, di atap mereka bertiga tengah menikmati makan siang. Gagamin pamer karena memenangkan bento katsu menyindir temannya yang setiap hari makan roti. Kedua temannya terus memaksa Jizen makan khawatir karena tubuhnya terlalu kurus.
Atap sekolah sudah menjadi tempat favorit mereka. Saat ponsel Jizen bergetar Sumin, langsung penasaran, pesan dari Aryum ya. Wajahnya cemas ingin tahu sedekat apa hubungan mereka, dan mendesak Jizen segera membacanya. Tokoh utama kita pun bangkit dan menjauh untuk membaca pesan itu. Namun temannya terus bertanya penasaran dengan isinya. Gagamin menenangkannya, memintanya untuk tidak ikut campur. Ternyata, Aryum mengajaknya bertemu di toko komik nanti. Beberapa jam kemudian, mereka berdua akhirnya bertemu di toko buku komik. Suasana hening menyelimuti mereka, hanya menikmati kebersamaan dalam diam. Ia memberanikan diri. Rasanya aneh kalau aku diam saja padahal waktu itu aku sudah berteriak. Ia mengaku benci pada suaranya sendiri, karena cara bicaranya yang kasar adalah warisan dari sang ayah. Ia ingin menyembunyikan suaranya tapi tak menyesal, karena tak tega melihatnya terluka. Aryum pun bercerita, ibunya selalu sabar menghadapi perlakuan ayahnya. Hingga suatu hari ibunya tak sanggup lagi dan pergi. Kini hanya tersisa ia dan ayahnya di rumah itu. Sejak saat itu, ia jadi pendiam hingga akhirnya membisu. Teman-temannya pun satu persatu menjauh. Tak lama Doel muncul di toko buku komik itu. Penjaga toko memberitahunya kalau teman-temannya juga ada di sana. Aryum melanjutkan ia selalu sendiri sampai mendengar gosip tentang Jizen, seorang murid baru yang tak pernah bicara. Ia penasaran apakah nasib mereka berdua sama. Doel menghampiri dan kaget melihat Aryum bicara. Ia bertanya keajaiban apa yang telah terjadi padanya. Dengan sedikit malu Aryum menjawab kalau situasinya memaksanya untuk diam selama ini. Doel tersenyum tak mendesak lebih jauh. Apapun alasannya, ia ikut senang dan memberinya selamat karena bisa bicara lagi. Suasana kembali hening sampai akhirnya Doel bertanya soal Jizen. Tapi Jizen bilang tak masalah. Karena sudah berkumpul, ia mengajak mereka untuk makan malam bersama. Ia bahkan mengajak paman penjaga toko, karena toko sedang sepi, jadi mereka bisa menutupnya lebih awal. Saat mereka berangkat makan malam di tempat lain, amarah Kim Jin-woo memuncak memikirkan Jizen. Temannya bilang batas waktu seminggu itu terlalu kejam. Dengan kesal Kim bertanya apa mereka tak punya kenalan berandalan untuk diajak duel. Temannya mengaku tak kenal siapapun, dan kalah dari anak baru akan sangat memalukan. Tiba-tiba ia teringat pada satu nama, seorang mantan berandalan sekolah yang kini jadi gangster. Siapapun yang berurusan dengannya akan berakhir buruk. Temannya yang lain ragu, melibatkan gangster sungguhan apa tidak berlebihan. Kim Jin-woo penasaran, siapa orang itu? Di sudut lain kota, seorang pria diancam merentenir karena menunggak 2 bulan. Bersembunyi hanya akan memperburuk keadaan. Pria itu menangis mengaku sedang berusaha. Si penagih memainkan gunting dan bertanya, benarkah begitu? Nyatanya ia baru saja tertangkap basah di kasino. Dengan panik pria itu berdalih ia ke sana untuk mencari uang demi melunasi utang. Cukup dengan 1 jackpot, semua utangnya pasti lunas. Ia bahkan mengaku baru saja memimpikan leluhurnya pertanda keberuntungan besar akan datang. Si penagih meraih tangannya lalu menjepitkan gunting ke jarinya. Pria itu ketakutan memohon tambahan waktu untuk membayar. Bos di sana menyindir, saat bekerja saja kau tak pernah bayar, sekarang mau melunasinya dengan judi. Ia lalu bertanya dengan dingin, kau pikir kami semua ini bodoh? Tenang, ini akan sedikit perih, bisik preman itu. Aku ahlinya jadi ini akan selesai dengan cepat dan rapi. Pria itu memohon belas kasihan, tapi rintihannya tak berarti. Salah satu jarinya pun lep. Ini baru peringatan, kata si preman. Kau punya waktu 1 jam untuk membawa uangnya. Setelah itu, jarimu akan kukembalikan utuh, agar bisa disambung lagi. Sekarang lari, bentaknya. Di tengah isak tangis yang pilu pria itu pun pergi. Bosnya bertanya, kau senang menambah koleksimu? Ia menjawab, kualitasnya jelek tapi sensasinya sudah lama tidak kurasakan. Dan inilah orang yang ada di pikiran si gendut untuk pertarungan itu. Jong Jae-ta Sunbae, sosok yang mengambil jari seorang gitaris dari band sekolah mereka. Temannya bergidik, orang itu benar-benar gila. Setelah insiden itu, ia masuk lapas anak dan menjadi seorang gangster. Mendengar itu, mata Kim Jin-woo malah berbinar. Apa ada cara untuk menemuinya? Bahkan si gendut yang mengusulkan namanya pun kaget tak menyangka idenya akan ditanggapi serius. Anak itu membayangkan pertarungan epik antara Sunbae yang jadi gangster dan murid pindahan yang tak terkalahkan. Ia menegaskan, kita tidak bisa pilih-pilih. Mau dia gangster atau bukan, pertarungan ini harus terjadi. Sementara rencana besar disusun mereka berempat keluar makan malam meskipun ada yang mengeluh malas. Doyle menyahut, kita tidak bisa selamanya mendekam di toko ibu setiap hari. Doyle mengenang saat Yong pernah tampil di panggung, dan anak itu menjawab kalau itu sudah lama sekali. Aryam bilang itu hanya fase, lalu Doyle bertanya, kau punya band, permainan gitarmu hebat. Dia lalu mengalihkan topik, jadi mau makan jajanan atau masakan Cina. Tiba-tiba sebuah mobil melambat mengamati mereka. Di dalamnya si rentenir berkata, berhenti sebentar, sepertinya aku melihat beberapa teman lama di sana. Dia pun keluar dari mobil. Aku tidak akan lama, katanya sambil tersenyum. Kemudian dia mulai berteriak memanggil Hyong. Semakin dekat dia berkata, awalnya aku tidak yakin, tapi sekarang aku yakin itu kamu. Saat pria itu menyapanya dunia Hyong,
seakan runtuh. Ia melangkah mundur ketakutan hingga menabrak Doyle yang langsung menahannya bingung dengan situasi itu. Si gangster tertawa. "Kenapa wajahmu tegang begitu? Kau seperti melihat hantu saja."